era modern ini menuntut manusia untuk selalu mengikuti perkembangan zaman. Perkembangan ini haruslah diiringi dengan mengasah kemampuan, keterampilan, dan kreativitas. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta memiliki tujuan mengembangkan mutu pembelajaran bidang ekonomi dan bisnis yang berbasis penelitian, studi kasus, teknologi informasi, dan inovasi. Pada tanggal 20 Mei 2002, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta resmi diubah menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Kautsar, dan teman-teman kita, sahabat Bagas, sahabat Zahra, sahabat Merisa, yang akan menjelaskan sejarah Islam di Eropa dan di Cina. Islam merupakan agama paling berkembang di dunia dan agama terbesar kedua di Eropa setelah Kristen. Saat ini, pusat utama populasi Muslim di Eropa adalah Rusia, Albania, Prancis, Jerman, Inggris, dan beberapa negara Eropa Barat lainnya. Pada tahun 2018, populasi Muslim Rusia diperkirakan mencapai 28 juta jiwa atau sekitar 20% dari total populasi Rusia. Sedangkan negara-negara Eropa yang mayoritas penduduknya beragama Islam terletak di Balkan dan Eropa Tenggara. Mereka telah tinggal di wilayah tersebut selama berabad-abad, bahkan sejak Islam masuk ke Eropa. Sejarah singkat perkembangan Islam di Eropa diawali dengan penaklukan semenanjung Andalusia, sekarang yang dinamakan Spanyol, di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad pada tahun 93 Hijriah. Penaklukan ini terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Walid bin Abdul Malik dinasti Bani Umayyah. Pada tahun 711 Masehi hingga tahun 1492 Masehi, pemerintahan Islam Eropa mulai dipusatkan di Andalusia di semenanjung Liberia. Pada masa keemasan Islam, Islam bersentuhan dengan Barat. Pada masa keemasan Islam, Islam telah mencapai puncak kebudayaan dan peradaban, sedangkan Barat masih tenggelam dalam kebodohan dan kegelapan. Pada saat itu, Cordoba sangat maju, kreatif, dan dinamis, serta memiliki banyak buku yang ditulis oleh ilmuwan muslim. Harsenthal pernah mengatakan bahwa ketika Eropa pertama kali menyerang umat Islam pada masa Perang Salib, Eropa dikejutkan dengan peradaban yang dimiliki umat Islam saat itu. Dari sinilah Eropa menyerap ilmu pengetahuan dan teknologi ilmuwan muslim. Kemajuan yang dicapai di Eropa tidak terlepas dari kontribusi khazanah peradaban Islam. Setelah Perang Salib, umat Islam dan Eropa mencapai gencatan senjata dan perdamaian. Sejak saat itu, Eropa dan umat Islam hidup berdampingan dan melakukan pertukaran sosial, hingga akhirnya peradaban Islam menyamai warna peradaban Eropa. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan peradaban Eropa diperoleh dari transfer ilmu pengetahuan, budaya, dan teknologi umat Islam. Pemerintahan Islam pertama yang menduduki Spanyol adalah Kekhalifahan Bani Umayyah yang berkedudukan di Damaskus. Sebelum menaklukkan Spanyol, kaum muslim telah menguasai Afrika Utara dan menjadikannya provinsi dinasti Umayyah. Setelah Walid berkuasa, Musa ibn Nushir berhasil memperluas wilayah kekuasaannya dan menduduki Aljazair dan Maroko. Selain itu, ia juga menyelesaikan penaklukan banyak bekas wilayah barbar di pegunungan, membuat mereka bersumpah setia dan berjanji tidak akan menimbulkan kekacauan seperti sebelumnya. Sebelum tahun 30 Hijriah, masa pemerintahan Muawiyah ibnu Abi al-Sufyan hingga tahun 83 Hijriah, masa pemerintahan Al-Walid, Afrika Utara ditaklukkan hingga menjadi provinsi Kekhalifahan Bani Umayyah yang bertahan selama 53 tahun. Sebelum dikalahkan dan diambil alih oleh Islam, wilayah tersebut merupakan basis kekuatan Kekaisaran Romawi atau dikenal dengan Kekaisaran Gotik. Setelah wilayah itu dikuasai sepenuhnya, kaum muslim mulai fokus menaklukkan Spanyol. Terlihat bahwa penaklukan Afrika Utara merupakan batu loncatan bagi umat Islam untuk menguasai wilayah Spanyol. Mereka adalah Ibnu Malik, Tariq, Ibnu Ziyad, Tariq, dan Musa bin Nushir. Faris dianggap sebagai pionir dan penjelajah wilayah Spanyol karena ia merupakan orang yang pertama kali berhasil melintasi selat antara Maroko dan benua Eropa.
Dia berangkat dengan sekelompok kecil 500 orang di 4 kapal yang disediakan oleh Julian. Tarif menang dalam penggerebekan ini dan kembali ke Afrika Utara dengan membawa barang rampasan dalam jumlah besar. Karena keberhasilan Tarif dan krisis kekuasaan kerajaan Gotik yang menguasai Spanyol saat itu, serta motivasi yang besar untuk memperoleh rempasan, Musa ibn Nushir melancarkan kampanye melawan Torik ibn Ziyad pada tahun 711 Masehi. Torik ibn Ziyad menjadi terkenal sebagai konkuistador Spanyol karena pasukannya lebih besar dan pengaruhnya lebih nyata. Pasukan sebagian besar terdiri dari suku Barbar yang didukung oleh Musa ibn al-Nushir dan beberapa orang Arab yang diutus oleh Khalifah Walid. Suku Barbar merupakan suku yang berkerabat dengan suku Hamian yang merupakan cabang dari suku Bai dan merupakan keturunan suku Samian pada zaman prasejarah. Pasukan kemudian melintasi selat tersebut di bawah pimpinan Torik ibn Ziyad. Pada tahun 19 Juli 711 Masehi, Torik berhasil mengalahkan Raja Rodrik di suatu tempat bernama Barca yang dikenal sebagian orang sebagai Fadir Laka atau Godred. Selain itu, Torik dan pasukannya terus menaklukkan kota-kota penting di sana seperti Cordoba, Granada, dan Toledo. Ia juga meminta Musa ibn Nushir mengirimkan pasukan tambahan ke Afrika Utara. Jumlah ini tidak bisa dibandingkan dengan jumlah tentara Gotik yang jauh lebih besar, yaitu 100. Menurut Chalbi, pasukan Rodrik gagal karena pasukan terdiri dari para nelayan dan orang-orang lemah. Kemenangan pertama Torik ibn Ziyad membuka jalan bagi penaklukan wilayah yang lebih luas. Untuk itu, Musa ibn Nushir merasa perlu ikut berjuang membantu Torik dalam perjuangannya. Dia berangkat dengan pasukan dan menyeberangi selat. Musa berhasil menaklukkan Sidonia, Carmona, Seville, dan Merida, dan setelah mengalahkan penguasa Gotik, Todemir di Orihula, ia bertemu dengan Tarim Gran di Toledo. Selanjutnya keduanya berhasil menguasai seluruh kota penting di Spanyol termasuk wilayah utara mulai dari Zaragoza hingga Nevers. Kemajuan peradaban Muslim di Spanyol. Islam berkuasa di Spanyol selama lebih dari 8 abad dan umat Islam mencapai masa kejayaannya di sana. Mereka tidak hanya menjadi mercusuar kebudayaan dan peradaban maju, tetapi juga mediator yang menghubungkan ilmu pengetahuan dan filsafat yang telah berkembang sebelumnya. Masyarakat Islam Spanyol adalah komunitas yang terdiri dari komunitas Arab, Utara, dan Selatan. Moraton, orang Spanyol yang masuk Islam. Barbar, Muslim dari Afrika Utara. Penduduk Sakaliba antara Konstantinopel dan Bulgaria yang menjadi masyarakat Jerman. Di bidang hukum Islam, penduduk Islam Spanyol dianggap sebagai penganut mazhab Malikiyah yang didirikan oleh Ziyad bin Abdurrahman, dan sebagian kecilnya masyarakat menganut mazhab Zahiri yang didirikan oleh Baruti. Tokoh Islam yang terkenal antara lain Ziyad bin Abdurrahman, Yahya al-Mashudi, al-Baluti, Ibnu al-Fakhr, al-Qabari, Ibnu Sirah, Ibnu Hazm, Ibnu Rushd, Ibnu al-Hajj, Ibnu al-Arabi, al-Qadi Iyad bersama Ibnu Rushd al-Hafid dan al-Sabibi. Di bidang hadis, meski negara Al-Andalus jauh dari Haramain, Mekah atau Madinah, pusat hadis, namun banyak juga tokoh-tokoh terkenalnya. Dalam bidang tafsir yang terkenal adalah Imam Baqi bin Maqlad, Imam bin Arabi, Imam bin Atiyah, Imam Qurtubi, Imam Abu Hayyan. Dalam bidang sejarah dan geografi, wilayah Islam Barat juga banyak melahirkan nama tenar seperti Abu Hussein Muhammad bin Ahmad bin Zubair Sabibi, Ibnu Battuta, Ibnu Al-Khatib, dan lain sebagainya. Di bidang bahasa dan sastra, tokoh-tokoh terkenal di Andalus antara lain Ibnu Sirah Al-Wafasi, Ibnu Ayalun, Ibnu Kharuf, Ibnu Sayyid Al-Nas, Ibnu Malik. Di bidang kedokteran, Abu Bakar Muhammad bin Abdul Malik bin Zur Al-Sabili dan Ibnu Khatib yang terkenal, serta filosof Ibnu Tufail dan Ibnu Rushd, serta Ibnu Khatimah yang menulis buku tentang penyakit menular. Selanjutnya adalah kemunduran Islam di Eropa. Catatan sejarah menunjukkan bahwa kemajuan Islam mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Abdurrahman III dan Cordoba menjadi pusat peradaban Islam Barat dan salah satu pusat peradaban dunia. Setelah mencapai kejayaannya, pemerintah Islam di Spanyol mengalami perubahan struktur politik dan mengalami kemunduran. Keadaan ini mulai muncul setelah wafatnya Khalifah Al-Hakam II. Kemunduran ini menyebabkan matinya Islam di Spanyol
bahkan berujung pada tragedi pembantaian dan pengusiran paksa umat Islam oleh penguasa Kristen. Berikut adalah faktor internal yang memengaruhi kemunduran umat Islam di Spanyol. Yang pertama ada perpecahan dan perebutan kekuasaan. Yang kedua, kepribadian dan kepemimpinan khalifah. 3, munculnya dinasti-dinasti kecil. 4, kesulitan keuangan. Dinasti Turki Utsmani adalah salah satu kerajaan Islam terpanjang dan terluas, mencapai kejayaan militer di bawah 38 sultan yang berkuasa. Ekspansi mereka mencakup wilayah Eropa dengan penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453 sebagai pencapaian yang penting. Namun, regenerasi sultan yang tidak efektif menyebabkan kemunduran. Dan setelah serangan bangsa Mongol dan Timur Leng, kesadaran politik umat Islam memuncak dengan berdirinya 3 kerajaan besar Utsmani, Mughal di India dan Safawi di Persia. Asal-usul dan Kesultanan Turki Utsmani. Yang pertama berdiri pada tahun 1281 oleh Utsman bin Ertogil di Asia Kecil. Yang kedua, ekspansi meliputi penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453. Dan yang terakhir, kesultanan dijalankan oleh 38 sultan dengan berbagai corak kepemimpinan. Untuk periode sultan ya, yang pertama hingga kelima diisi oleh sultan-sultan seperti Utsman, Murad, Muhammad Fatih, Sulaiman, dan Kanuni. Keberhasilan dan kemunduran juga terjadi dalam kepemimpinan mereka. Selanjutnya ada ekspansi dan perluasan wilayah. Perluasan wilayah dengan keberhasilan militer dan penaklukan penting seperti Konstantinopel. Itu ada Jenisari, pasukan militer yang kuat, memainkan peran kunci dalam ekspansi. Selanjutnya ada kemajuan, kelemahan, dan kehancuran. Yang pertama, kemajuan dalam pemerintahan dan militer dengan organisasi militer yang kuat. Yang kedua, ada bidang intelektual dan kebudayaan berkembang pada abad ke-19. Yang ketiga, kehancuran dimulai setelah kematian Sultan Sulaiman Al-Kanuni pada tahun 1566, dipicu oleh kelemahan sultan dan sistem birokrasi, pemerosotan sosial ekonomi, dan munculnya kekuatan Eropa. Dan terakhir, sultan terakhir adalah Abdul Majid II, dan Republik Turki didirikan pada tahun 1924. Kemunduran sosial, ekonomi, dan pengaruh Eropa. Yang pertama, kelemahan para sultan dan sistem birokrasi menciptakan celah untuk kejatuhan. Yang kedua, perubahan ekonomi internasional dan munculnya kekuatan Eropa mempercepat kemunduran Turki Utsmani. Meskipun dinasti Turki Utsmani mencapai puncak kejayaannya, kemunduran yang dimulai pada abad ke-16 membawa akhir kerajaan tersebut, mengakibatkan berdirinya Republik Turki yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk pada tahun 1924. Sejarah penyebaran Islam di Cina. Penyebaran Islam di Cina adalah melalui perjalanan darat dan laut. Perjalanan darat dimulai dari daratan Arab sampai ke bagian barat laut Tiongkok dengan melewati Persia dan Afghanistan, di mana jalan ini kemudian terkenal dengan jalur sutra. Islam sedikit banyaknya diterima melalui pedagang-pedagang Cina yang berinteraksi dengan para pedagang Muslim, hingga dari sinilah kemudian Islam meluas hingga ke masyarakat Cina, khususnya wilayah-wilayah yang digunakan sebagai pusat perdagangan. 1. Dinasti Tang. Masuknya Islam terutama terjadi melalui 2 jalur, dari Tenggara melalui jalur yang sudah ada ke Guangdong, dan dari barat laut melalui jalur sutra. Pada tahun 637, Sa'ad bin Abi Waqqas bersama Uwais Al-Qarni, Suhaila Abu Arja, dan Hasan bin Sabit kembali ke Tiongkok dari Jazirah Arab melalui jalur Yunnan, Manipur, Chittagong, kemudian melalui laut menuju Arab. 2. Dinasti Song. Pada masa dinasti Song, umat Islam telah memainkan peran utama dalam industri ekspor atau impor. Jabatan Direktur Jenderal Perkapalan secara konsisten dipegang oleh seorang Muslim selama periode ini. Pada tahun 1070, Kaisar Song Shinzong mengundang 5.300 Muslim dari Bukhara untuk menetap di Song Tiongkok guna menciptakan zona penyangga antara dinasti Song dan dinasti Liao di timur laut. 3. Dinasti Yuan. Hamada Hakras mencatat, dengan bersatunya Tiongkok di bawah dinasti Yuan, para pedagang bebas melintasi Tiongkok. Bangsa Mongol menyadari dampak perdagangan dan ingin meningkatkan infrastruktur Tiongkok untuk menjamin aliran barang.
di mana salah satu proyek besarnya adalah perbaikan dan peresmian Kanal Besar Tiongkok, yang kemudian menjadi stasiun penting dalam penyebaran Islam ke kota-kota pesisir timur Tiongkok. Pedagang Muslim kini dapat dengan mudah melakukan perjalanan ke utara melalui kanal. Hal ini menjadikan tepian wilayah saluran menjadi wilayah utama penyebaran Islam di Tiongkok Timur. Kemajuan Islam di Cina. Zaman dinasti Yuan merupakan zaman yang paling penting bagi perkembangan agama Islam di Cina, di mana pada fase ini Muslim mempunyai kedudukan yang penting di arena politik dan kehidupan masyarakat. Penduduk yang menganut agama Islam bertambah pesat, masjid bertambah banyak. Selain bercirikan seni Arab, masjid di Cina bentuknya mencirikan seni Cina dengan berbagai macam kayu diukir. Bukti dan jejak peradaban Islam di negara Cina, yang pertama ada Masjid Niuji, dan yang kedua ada Masjid Xi'an. Islam mulai mengalami kemunduran setelah dinasti Ming digantikan oleh dinasti Qing. Munculnya dinasti Manchu tak lain karena kemelut yang terjadi pada dinasti Ming menjelang tahun 1644 Masehi. Seorang tokoh yang bernama Li Sucheng berhasil menghimpun pasukan dari kaum bandit serta membuat kekacauan dan kerusuhan. Pada waktu itu, jenderal dari dinasti Ming yaitu Wu Sanquet tidak mampu menghadapi kemelut yang terjadi, yang memaksa ia harus meminta bantuan pasukan dinasti Qing dari Manchuria untuk menumpas para pemberontak tersebut. Namun sayangnya pasukan dinasti Manchu justru ingin menguasai dinasti Ming setelah berhasil mengusir para bandit tersebut. Umat Islam Cina juga berupaya mengusir kekuasaan Kekaisaran Manchu dengan cara mengirim utusan ke kota Peking untuk melakukan perundingan dengan pihak Manchu. Namun usaha tersebut tetap tidak menemukan titik temu. Sejak itulah perlawanan menggunakan senjata dilakukan oleh kaum muslim tersebar yang luas di berbagai daerah selama lebih dari 2 abad. Tercatat sejak masa terakhir dari pemerintah Kaisar Sun Qi hingga masa tumbangnya dinasti Manchu pada tahun 1912 Masehi, banyak pertempuran yang berlangsung dengan umat Islam. Pada pemerintahan dinasti Manchu ini, umat Islam tidak mengalami perkembangan yang berarti, hanya ada penindasan dan upaya-upaya untuk melepaskan diri dari jeratan penguasa Manchu. Pada tahun 1911, dinasti Qing digulingkan dalam revolusi tahun 1911, dan Cina melangkah ke era baru periode republik. Muslim Cina mendukung pendirian pemerintah republik agar bisa terbebas dari penindasan Manchuria. Pemerintahan republik mengakui mereka sebagai salah satu unsur rakyat Cina, yaitu rakyat Cina terdiri dari sejumlah unsur yaitu warga asli Cina, Manchuria, Mongol, Muslim, dan Tibet. Bendera Cina terdiri dari 5 warna, merah, biru, kuning, putih, dan hitam. Warga Muslim dilambangkan warna putih. Kondisi keseluruhan Muslim di Cina pada masa ini juga telah membaik, kecuali di Turkistan Timur. Banyak lembaga keislaman didirikan dan berandil besar dalam mendidik kaum muslim, menghimpun kontribusi mereka, mengadakan kerja-kerja kebaikan dan komunikasi dengan negara-negara Islam. Jumlah kaum muslim pada masa ini juga terus bertambah di wilayah Cina Barat Laut. Sebagian orang melihat masa depan Islam di Tiongkok jauh berbeda dari biasanya. Mereka tampaknya tidak khawatir apakah masa depan Islam akan baik atau buruk selama mereka memiliki akses terhadap masjid, makanan halal, dan keamanan. Namun di sisi lain, rupanya di Cina juga pernah terjadi penindasan terhadap Uighur, tepatnya pada tahun 2013. Pada tahun 2013 yang meluas hingga hilangnya para pembangkang dan pemberlakuan hukuman penjara seumur hidup terhadap akademisi yang terbukti mendorong interaksi sosial di antara warga Uighur. Muslim Hui yang bekerja di negara diperbolehkan berpuasa selama bulan Ramadan. Jumlah warga Hui yang berangkat haji dilaporkan meningkat pada tahun 2014 dan perempuan Hui diperbolehkan mengenakan cadar. Sementara perempuan Uighur tidak diperbolehkan puasa selama bulan Ramadan dan tidak diperbolehkan untuk memakai cadar. Warga Uighur kesulitan mendapatkan paspor untuk berangkat haji. Asosiasi Muslim Xinjiang di Tiongkok dan Kedutaan Besar Tiongkok di Malaysia berpendapat bahwa warga Uighur dilarang berpuasa dan mengundang orang asing untuk datang melihatnya sendiri.
Pada akhir November 2018, keluarga Uighur diwajibkan mengizinkan penjabat pemerintah setempat untuk tinggal di rumah mereka sebagai kerabat dalam kampanye, berpasangan dan menjadi keluarga. Selama pejabat tersebut tinggal di sebuah rumah, warga diawasi dengan ketat dan tidak diperbolehkan untuk sholat atau mengenakan pakaian keagamaan. Pihak berwenang mengatakan bahwa program ini bersifat sukarela, tetapi umat Islam yang diwawancarai menyatakan kekhawatiran bahwa penolakan untuk bekerja sama akan menimbulkan dampak yang serius. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.